Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran matematika seperti biasanya. Kita akan melanjutkan bab trigonometri, yaitu kali ini tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, ini ada di buku kalian halaman 293. Kita pelajari sama-sama ya dari aturan kosinus dulu. Nah, di sini aturan sinus dan aturan kosinus ini digunakan untuk mengetahui panjang ataupun besar sudut dari sebuah segitiga sembarang. Kalau di awal trigonometri kan kita belajar tentang perbandingan segitiga siku-siku dan beberapa sudut istimewa dan relasi sudut. Nah, kalau sekarang ini jika diketahui sebuah segitiga sembarang, di mana segitiga itu disimbolkan dengan segitiga ABC dan sudutnya alfa, beta, dan gamma. Kayak gitu. Nah, aturan kosinus itu sendiri kita langsung masuk ke rumusnya. Pada aturan kosinus, di sini kalau misalkan kalian lihat ya, ini kan titik A atau sudut A. Di depan sudut A itu ada yang namanya sisi A kecil. Jadi simbolnya A kecil. Terus depannya sudut B berarti B kecil. Depannya sudut C berarti C kecil. Nah, kalau mau nyari panjang si A kecil, berarti rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos alfa. Jadi kalau misalkan kalian perhatiin nih, saya bikin sendiri ya di sini ya. Misal ini kan tadi A, B, C. Nah, depannya si A itu adalah sisi A, depannya B, C, B, ini C. Nah, ini si alfanya nih. Nah, rumusnya itu kalau misalkan mau nyari si A, maka sebenarnya rumusnya itu mirip-mirip kayak rumus Pitagoras ya, pakainya kuadrat. A kuadrat sama dengan, nah, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain atau sisi-sisi yang diketahui. Terus dikurang 2 dikalikan sisi-sisi yang tadi, dikalikan dengan dikalikan dengan cos sudut yang berada di depannya sisi A, yaitu cos alfa. Jadi dia pasangan. Kalau misalkan A sama A, atau kalau misalkan biar lebih enaknya cos A aja ya nulisnya, cos A gitu. Terus kalau yang mau dicari si B, berarti B kuadrat sama dengan sisi-sisinya yang lain, A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC dikali cos B gitu. Sudutnya kan si titik B. Begitupun yang C berarti kan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos C gitu. Oke, sampai sini semoga dipahami. Ini rumusnya bisa kalian catat ya nanti. Terus untuk aturan sinus, rumus itu adalah perbandingan seperti ini. Jadi perbandingan sudut dengan sisi ya. Jadi sin A per A, sin B per B, dan sin gamma per C. Kayak gitu, atau sin C per C. Nah, aturan kosinus dan aturan sinus digunakan pada saat apa nih? Kan ini rumusnya tuh dua rumus berbeda ya. Bisa tahu kalau yang dipakai rumus kosinus atau sinus dari mana. Nah, jika yang diketahui tiga sisi yang diketahui, berarti kalau tiga sisi yang diketahui dari sebuah segitiga pasti ditanya salah satu sudutnya. Nah, itu biasanya menggunakan aturan kosinus. Kalau dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh sisi tersebut, yang ditanya sisi lainnya atau sudut lainnya, maka aturan kosinus juga. Sedangkan kalau misalkan yang diketahui dua sisi dan satu sudut yang bukan yang diapit ya, maksudnya dua sisi dan satu sudut yang diapit gimana nih? Kayak yang diketahui B, C, dan sudut A, kayak gitu. Jadi ini sepasang. Jadi semuanya itu yang diapit oleh sisinya. Sedangkan kalau di sini yang diketahui dua sisi dan satu sudut yang ada di hadapan. Jadi misalkan satu sudut B atau sudut C, itu pasti pakai aturan sinus. Terus kalau yang diketahui satu sisi dan dua sudut juga biasanya yang digunakan aturan sinus. Biar lebih enaknya kita langsung contoh soal nih. Nah, biar jelas ya. Oke, di sini saya punya halaman berapa ya? Berarti ada di buku kalian ya setelah halaman yang tadi. Langsung aja kita bahas soal. Diketahui segitiga ABC dengan panjang ketiga sisi A, B, C berturut-turut adalah 5, 7, dan 10 satuan panjang. Terus tentukan nilai kosinus sudut segitiga tersebut dan jenis berdasarkan besar sudutnya.
Nah, berarti kan kalau boleh kita gambar dulu, ini kan yang diketahui 3 sisi ya. Kalau diketahui 3 sisi tadi pasti menggunakan aturan kosinus. Anggap ini A, B, yang ini C. Berarti kan si berturut-turut A, B, C, berarti kan depannya A 5, depannya B 7, depannya C 10. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan kosinus masing-masing sudut. Kita cari dulu yang mana? Cari dulu yang A boleh. Berarti kan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Dimasukin A-nya 5, B-nya 7, C-nya 10. Terus 2 dikali, tadi B-nya 7, C-nya 10, dikali cos nih yang ditanya, cos alfanya. 5 kuadrat. Nah, ini langsung dipindah ruas ya. Ini kan minus 2 kali 7 kali 10 jadi positif. Terus 7 kuadrat tambah 10 kuadrat, 5 kuadratnya jadi negatif. 2 kali 7 kali 10, 140. Nih, 49 tambah 100, 149 dikurang 25, 124. Betul ya. Berarti cos alfa tinggal 124 dibagi 140, yaitu 31/35. Selesai. Begitupun untuk mencari sudut si B. Ini caranya sama, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti kan A-nya tadi 5, C-nya 10 ya. Jangan lupa. Biar nggak lupa saya tulis aja deh. Ini dia si A, ini dia si B, yang ini si B, yang ini si C. Oke, lanjut. Nah, udah dimasuk-masukin. Cara nyarinya sama persis kayak tadi, dipindah ruas, ini jadi positif, min 7 jadi negatif, dihitung 2 kali 5 kali 10, 100, betul ya. 25 tambah 100, 125 dikurang 49. 76 betul. Cos beta 76/100 diperkecil, jadi dibagi 4 ini ya. Oke, saya lanjut lagi. Yang C cara nyarinya sama. Nih, kalian boleh nanti sambil dihitung lagi, sambil dicatat. Terus, nah dapat ini 25 tambah 49. 25 tambah 9, 76. Oh iya, betul ya. 74, ya. Nah, yang cos gamma ternyata dapat negatif. Nah, berdasarkan nilai kosinus sudut yang ketiga dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC merupakan segitiga tumpul. Why? Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa dikatakan segitiga tumpul? Karena nilai cos negatif itu berada di kuadran 2. Kenapa nggak pakai yang kuadran 3 aja gitu kan? Kenapa harus pakai yang kuadran 2? Sementara kan cos itu juga negatif di kuadran 3. Nah, kalau misalkan segitiga itu ada segitiga lancip dan segitiga tumpul. Kalau misalkan sampai kuadran 3 itu nggak ada. Jadi dikatakan segitiga tumpul gitu ya. Karena besarnya di antara 90 sampai 180 kan satu sudut yang terakhirnya itu. Gitu, itu sudut tumpul. Oke, sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut nomor 2. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Diketahui nih 2 sudut dan 1 sisi. Nah, ini kalau yang diketahui 2 sudut dan 1 sisi kayak gini, jelas menggunakan aturan sinus. Yuk kita lihat pembahasannya. Ini dia. Kan yang diketahui itu B sama B, terus A sama A nih ya, yang sepasang-sepasang. Nah, ini tanya juga panjang sisi A. Ya udah nih kita pakai perbandingan A per sin A sama dengan B per sin B. Mau nyarinya dibalik boleh, nggak usah aja jadi sin A per A, sin B per B boleh gitu ya. Nah, berarti A sama dengan ini tinggal dikali ya. Ini dikali ke atas sin A-nya jadi B dikali sin A per sin B. Sin A-nya ini 45 ya. Sin 45 per sin 30. Sin 45 itu setengah akar 2. Berarti B-nya itu kan 5 dikali setengah akar 2 per sin 30-nya itu adalah setengah. Nah, ini boleh coret nih. Setengah sama setengah, berarti jawabannya 5 akar 2A-nya. Betul ya. Nah, sini semoga dipahami. Kita lanjut lagi yang nomor 3. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Diketahui panjang sisi B sama dengan 5, C sama dengan 7. Tulis di sini depan B-nya ya, depan B-nya sama dengan 5 dan si C-nya depan C-nya sama dengan 7.
tentukan panjang sisi A. Nah ini yang ditanya nih, si A, dan besar sudut B dan C. Tanya. Nah ini kan diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit. Berarti kalau dua sisi dan satu sudut yang diapit, jelas menggunakan aturan kosinus gitu ya, dibuka catatan yang tadi. Pokoknya kalau ciri-cirinya udah ada dua sisi dan satu sudut, nah di antara mereka udah pasti aturan kosinus. Kita lanjut. Kalau yang ditanya A berarti rumusnya A gitu kan, tinggal kita masukin yang lainnya. B-nya 5 tadi, C-nya 7, 2 kali 5 kali 7 cos 30. Nah di sini dia ngitungnya kalkulator ya. 25 ditambah 49 dikurang 2 kali 5 kali 7 cos 30 itu adalah setengah akar 3. Dicoret 25 tambah 49 itu 74 dikurang 35 akar 3. Nah ini dia ngitungnya menggunakan kalkulator, cuma insya Allah kalau nanti ulangan Ustazah nggak harus pakai kalkulator, jadi nanti Ustazah pilih angka yang gampang ya. Nah, terus untuk menentukan besar sudut yang lainnya, dia menggunakan aturan sinus gitu, dimana aturan sinus kan rumusnya ini ya kan, si A nya tadi udah dapat nih gitu kan, terus ini sin 30 kan sepasang A per sin A, terus si C bisa dicari, si B bisa dicari gitu kan, karena panjangnya udah ada. Nah ini dia menggunakan kalkulator ya cara ngitungnya ya gitu. Oke, sampai sini semoga dipahami. Saya bakal lanjut. Jadi kalau misalkan mau nyari si C, boleh pakai A per sin A sama dengan C per sin C, boleh juga pakai B per sin B sama dengan C per sin C, boleh ya, karena kan di sini sin B-nya dapat. Kita lanjut. Gimana nih kalau kita bahas ke contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Contoh-contoh soal yang hot. Di sini contoh soal UN, dua kapal A dan B meninggalkan pelabuhan bersama-sama. Kapal A berlayar dengan arah 30 derajat dan kecepatan 30 km per jam. B dengan kecepatan 45 km per jam. Jika kedua kapal berlayar selama 2 jam nih, maka jarak kedua kapal tersebut adalah, perhatikan di sini kan kecepatannya itu selama per jam. Berarti setiap 1 jam 30 km. Ini setiap 1 jam 45 km. Tapi kan yang ditanya selama 2 jam, berarti jaraknya tinggal dikalikan 2. Yang A berarti 30 kali 2 ya. Nah, jadi ini misalkan pelabuhannya kan titiknya sama. Si A berangkat ke arah sana, ke arah sudut 30 derajat nih, terus udah 2 jam berarti kan 30 dikalikan 2 ya, ini berasal dari 30 dikalikan 2. Terus yang kapal B ke arah sini, ke arah sudut 60 derajat, nah dia juga sama, udah 2 jam berarti 45 dikalikan 2. Yang ditanya jarak kedua kapal tersebut sekarang, berarti yang ini yang ditanyakan ya. Menggunakan aturan apa? Jelas banget nih, aturan kosinus, dua sisi dan satu sudut yang diapit. Berarti langsung aja si AB kuadrat sama dengan jumlah kuadrat yang lain 60 kuadrat ditambah 90 kuadrat dikurang 2 kali 60 kali 90 dikali cos A nya 60. 6 itu 3600, 90 itu 8100, terus 2 kali 60 kali 90 cos 60 itu setengah ya, coret berarti 36 tambah 81 7 117 1700 dikurang 6 kali 9 54 5400, berarti hasil pengurangannya 7 kurang 4 3 11 kurang 5 6 6300 km. Kok ini nggak ada jawabannya ya? Jarak keduanya, oh salah belum selesai, ini masih kuadrat, saya lupa.
Kan yang ditanya jaraknya, berarti kan kuadrat kita harus hilangkan, berarti ini akar 6.300. Bisa disederhanakan dengan cara gimana? Ada yang tahu? Kan 100 dikali 63 ya, 63 itu 9 kali 7 gitu ya, boleh lah. Nah akar 100 kan 10, akar 9 itu 3, tinggal dalamnya sisa 7, berarti 10 kali 3, 30 akar 7 kilometer. Ini kalau AB aja. Selesai ya, sampai sini semoga dipahami. Nah, sama halnya seperti soal yang ini mirip-mirip. Ini juga soal UN. Diketahui kapal laut ke arah timur sejauh 620. Terus mutar kemudi jurusan 60 sejauh 100. Jarak kapal dari mula-mula titik bayar ke tempat pemberhentian adalah kayak gitu yang ditanyakan. Nah, pertama si kapal nih, yang ini ya, si kapal berjalan ke arah timur sejauh 120. Nah, nyampe di sini. Terus dia memutar kemudinya sejauh 30 derajat. 60 derajat kayak gitu. Memutar kemudi nyampe di sini, berarti kan kalau misalkan 60 kalian perhatiin di sini ya. Kan dia nyampe sini. Kan harusnya di jalan lurus terus gitu ya. Tapi diputar nih sama dia kemudinya 60. Terus dari gitu di sini kalau saya bikin garis bantu, nah di sini berarti sisanya 30 ya, karena kan dia membentuk sudut 180 derajat ya kalau tegak, kalau garis lurus gitu. Lanjut, nah yang ditanya itu adalah dari titik mula ke tempat terakhir dari A ke C. Caranya pasti sama, yaitu menggunakan aturan kosinus. Berarti tapi kan di sini dua sisi ya, dua sisi udah diketahui dan satu sudut yang diapitnya tinggal dijumlah nih. Ini kan siku-siku, berarti 90 ditambah 130 kayak gitu. Kenapa sih saya harus digambar sedikit si sudut siku-sikunya? Karena kan kalau misalkan kalian jalan terus kalian mau belok 30 derajat, kan si beloknya itu gini nih misalkan. Nah ini kan 30 derajat nih ya, sejauh kalian belok. Kalau sudah bikin garis tegak lurus kan boleh-boleh aja kan siku-siku. Tadi kan sisanya 60 kayak gitu, ini 90, berarti totalnya 150. Nah kalau ini terbalik ya, di 120. Oke, dihitung seret kan, 120 kuadrat tambah 100 kuadrat dikurang 2 kali 120 kali 100. Kalau 120 itu pakai kuadran 2, berarti 120 itu 180 kurang 60 minus setengah ya, gitu. 24.400 dicoret-coret jadi tambah 36.400, itu 100 kali 4 kali 91, berarti 100 dan 4 nya keluar, jadi 10 kali 2 20 akar 91 meter gitu jawabannya yang B. Oke, sampai sini semoga dipahami. Kalau masih ada yang kurang dimengerti, jangan suka untuk tanyakan saya secara pribadi. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.